Kisah ini mengambil latar di Skotlandia, dimulai dengan sekelompok bocil yang asik menonton acara Teletubbies di televisi. Mereka semua dikumpulkan di dalam rumah, sebab di luar sedang terjadi kekacauan besar yang tidak diketahui pasti penyebabnya. Namun rasa penasaran membawa Jimmy untuk mendekat ke arah pintu dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati bahwa rumah mereka sedang diserbu oleh gerombolan zombie yang tidak tahu diri. Tanpa pikir panjang, Jimmy pun langsung berlari menyelamatkan diri menuju sebuah gereja tempat ayahnya berada. Ayahnya yang merupakan seorang pendeta justru tampak pasrah dengan keadaan itu. Ia menganggap bahwa makhluk-makhluk laknat itu adalah utusan Tuhan yang datang untuk menjemputnya. Ia tak berniat untuk melawan. Dan akhirnya hanya Jimmy yang berhasil bertahan. Ia masih kecil, ketakutan, menangis, dan berlari menjauh dari tempat kejadian. Lalu kabar berita pun memberitahu bahwa wabah zombie telah menyebar luas ke seluruh wilayah Britania Raya, membuat daratan utamanya dikarantina. Penduduk yang tersisa kini harus berjuang bertahan hidup masing-masing sendirian di tengah kekacauan. Sebuah generasi berlalu, yaitu 28 tahun sejak wabah itu melanda. Kita dibawa ke sebuah pulau terpencil di lepas pantai Inggris. Di sanalah seorang remaja bernama Spike hidup bersama ayahnya, Jamie. Pulau kecil itu menjadi tempat aman, terlindung dari ancaman para zombie karena terpisah oleh lautan. Namun, kediaman mereka tidak sepenuhnya aman, karena bisa saja sewaktu-waktu ada zombie nyebrang ke pulau mereka. Isla ibu Spike menderita penyakit aneh yang tak seorang pun tahu penyebabnya. Lalu Jamie memberitahu Isla bahwa ia akan mengajak putranya untuk ikut bersamanya menuju daratan utama, tempat para zombie berkeliaran, sebagai bagian dari perjalanan dan pelajaran bagi Spike untuk menuju kedewasaan. Tentu saja Isla menolak rencana berbahaya itu. Ia sempat marah, tetapi tiba-tiba Isla kehilangan ingatannya lagi. Kemudian Spike menenangkan ibunya dan membuat Spike hanya bisa membiarkannya beristirahat. Di rumah itu mereka juga tinggal bersama Sam, sahabat Jamie yang sudah dianggap Spike seperti keluarga sendiri. Ketika dalam perjalanan berangkat, seluruh penduduk pulau tampak memberi dukungan dan semangat kepada Spike untuk petualangan dan misi pertamanya. Sesampainya di perbatasan, seorang penjaga wanita yang bernama Jenny memperingatkan mereka, begitu meninggalkan gerbang dan pulau ini, mereka harus selalu waspada. Dan jika ada di antara mereka yang terinfeksi, tak akan ada jalan kembali. Mereka tidak akan diperbolehkan masuk ke dalam pulau ini lagi. Akhirnya, Spike dan Jamie memutuskan meninggalkan pulau menuju daratan utama. Mereka menyeberangi jalan sempit yang hanya bisa dilalui ketika air laut sedang surut. Jalan yang sebelumnya mereka bangun sendiri sebagai satu-satunya penghubung ke dunia luar. Begitu menginjakan kaki di daratan utama, Spike pun terpana. Ia belum pernah melihat wilayah seluas dan sebebas itu sepanjang hidupnya. Semua terasa asing, menegangkan, tapi juga menakjubkan baginya sebagai pengalaman yang berharga baginya. Saat melintasi hutan, mereka mendapati seekor zombie gemoy. Jamie kemudian menyuruh Spike untuk menghabisinya dengan panah, menargetkan tepat ke bagian leher. Dengan tangan bergetar, Spike mencoba melakukannya, dan ia berhasil. Namun tanpa mereka sadari, ada satu zombie lain yang mendekat dari belakang. Untung saja Jamie sigap dan berhasil menyelamatkan mereka dari serangan mendadak itu. Mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan mencari target lain agar Spike bisa berlatih menambah jam terbang untuk menghabisi zombie. Setelah melewati kawanan rusa yang sedang melintas, keduanya sampai di sebuah rumah tua. Tempat itu tampak ditinggalkan, namun mereka memutuskan untuk masuk dan mencari sesuatu yang masih bisa digunakan. Di dalam, Spike mendapatkan peralatan dapur dan Jamie menemukan sebuah frisbee. Spike yang tumbuh di sebuah pulau terpencil, ia bahkan tidak tahu apa benda itu.
Saat mereka tengah memeriksa ruangan, terdengar suara jeritan dari dalam rumah. Suara itu ternyata berasal dari seekor burung gagak yang sedang menggerogoti seorang manusia yang telah terinfeksi virus zombie. Tubuhnya digantung terbalik. Mungkin seseorang sengaja membiarkannya agar jika ia terinfeksi dan berubah, ini adalah sebagai bentuk hukuman yang ia dapatkan. Jamie pun melihat kesempatan ini sebagai ujian untuk anaknya. Ia menyuruh Spike menghabisi makhluk itu. Spike ketakutan, tapi di tengah rasa ngeri, ia mencoba menumbuhkan keberanian dalam dirinya. Dengan rasa gugup dan cemas, tiba-tiba zombie itu lepas dan akhirnya Spike melepaskan panah dan berhasil menghabisinya. Di pulau, para guru sedang mengajarkan cara bertani, berkebun, berburu, mencari ikan, penjual roti pada anak-anak di sekolah. Sedangkan Sam, di sebuah bukit, ia tampak sibuk melatih sekelompok bocil memanah, mengajarkan mereka cara bertahan jika bahaya datang kapan saja. Di sisi lain, Spike dan Jamie masih melanjutkan perjalanan mereka menelusuri dataran utama yang sepi dan mencekam. Namun, ketenangan itu mendadak sirna ketika mereka menemukan bangkai seekor rusa yang tubuhnya sudah hancur. Tak jauh dari sana, Spike melihat kepala rusa tergantung di dahan pohon, membuat bulu kuduknya berdiri. Jamie segera menyadarinya, itu bukan ulah zombie biasa. Itu tanda keberadaan zombie jenis alpha, makhluk buas yang jauh lebih besar, cepat dan cerdas dari yang lain. Tanpa berpikir panjang, mereka segera meninggalkan tempat itu. Jamie dan Spike berhasil keluar dari dalam hutan. Ia pun sampai di padang rumput yang luas. Awalnya, keadaan masih sunyi, tapi tak lama kemudian, dari balik bukit padang rumput keluarlah salah satu zombie alpha. Tak lama yang lainnya muncul, termasuk zombie alpha yang besar dan cerdas berada di samping pohon padang rumput tersebut. Melihat ada bahaya, Jamie memerintahkan Spike kembali ke dalam hutan dan berlari. Ketika zombie besar memberi isyarat, sekelompok zombie alpha lainnya berlari dan langsung menyerbu dengan kecepatan luar biasa. Jamie berteriak memerintahkan Spike untuk memanah mereka, namun rasa panik membuat Spike tak mampu membidik dengan tepat. Spike selalu meleset ketika hendak memanah zombie itu. Mereka pun akhirnya berlari sekuat tenaga hingga menemukan sebuah rumah tua di tengah hutan. Dengan napas terengah, keduanya masuk dan Jamie berusaha menahan para zombie agar Spike bisa naik ke atas atap rumah untuk menghindari kejaran. Dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil naik ke atap dan bersembunyi di sana, berharap tempat itu cukup aman untuk sementara waktu. Di sisi lain, di pulau tempat tinggal Spike, para ibu-ibu sedang sibuk menyiapkan pesta kecil untuk menyambut kepulangan Spike yang sedang menjalani misi pertamanya. Mereka berharap anak itu berhasil dan segera kembali dengan selamat. Sore menjelang malam pun tiba, tetapi zombie alpha masih saja berdiri menunggu di padang rumput. Spike dan Jamie masih terjebak di rumah tua, dikepung oleh kawanan zombie yang berkeliaran di luar. Mereka tidak punya pilihan untuk melarikan diri, sebab air laut sedang pasang. Satu-satunya jalur kembali ke pulau kini tertutup. Jamie mencoba menenangkan Spike, mengatakan bahwa tidak apa-apa jika ia belum bisa memanah dengan sempurna, karena ini baru awal dari banyak petualangan yang akan ia jalani. Di tengah percakapan itu, Spike melihat cahaya api yang mengepul asapnya di kejauhan, jauh di dalam hutan. Ketika ia menanyakannya, Jamie hanya menjawab bahwa ia tidak pernah melihat tempat itu sebelumnya. Mungkin saja ada orang lain di sana. Malam semakin larut, dan Spike pun tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi buruk, melihat ibunya tenggelam di lautan yang gelap dan memanggil namanya. Jamie pun terbangun. Rumah tempat mereka bersembunyi sudah berguncang karena gerombolan rusa yang melintas di luar, membuat dinding-dindingnya menjadi runtuh. Jamie segera membangunkan Spike, memaksanya keluar dari rumah tua itu, dan bersiap untuk kabur malam itu juga. Mereka berlari menembus kegelapan menuju jalan penyeberangan, berusaha menyeberang kembali sebelum semuanya terlambat. Tapi tiba-tiba, dari belakang muncul zombie alpha besar yang berlari dengan kecepatan luar biasa. Zombie alpha mulai mendekat, tapi Jamie meniup peluit yang membangunkan para penjaga gerbang. Mereka nyaris tertangkap, namun penjaga gerbang di sisi pulau segera bereaksi. Dengan sigap, para penjaga itu memanah zombie tersebut hingga roboh. Tapi zombie itu bangun kembali karena panahnya kecil.
Ketika zombie hendak menangkap Jamie dan Spike, salah satu penjaga melesatkan panah tombak besar dengan api dan sasaran langsung ke dada zombie, membuat zombie meninggoy seketika. Sesampainya di gerbang, Jenny, penjaga gerbang, tidak langsung membukanya. Ia ingin memastikan dulu apakah kedua orang tersebut aman atau tidak. Jenny menunggu beberapa detik dan memeriksa mata mereka untuk memastikan bahwa tak ada tanda infeksi. Setelah yakin keduanya aman, ia pun membuka pagar dan membiarkan mereka masuk kembali ke pulau itu. Setelah berhasil kembali ke pulau dengan selamat, penduduk pun mengadakan pesta kecil untuk merayakan keberhasilan Spike yang dianggap telah menunjukkan keberaniannya melawan para zombie. Suasana penuh tawa dan tepuk tangan, meskipun Jamie tampak terlalu bersemangat saat menceritakan petualangan mereka, bahkan menambahkan sedikit bumbu dilebih-lebihkan agar kisahnya terdengar lebih heroik. Di tengah keramaian itu, Spike keluar untuk menenangkan diri karena merasa mual. Namun, tanpa sengaja ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Ayahnya sedang berdua dengan seorang wanita. Tampak ayahnya sedang making love dengan wanita lain selain ibunya. Perasaan kecewa membuat Spike memilih pergi tanpa berkata apa-apa. Ia berjalan kembali ke rumah dan di sana bertemu Sam, sahabat ayahnya. Sam menyambut Spike dengan ramah dan menanyakan bagaimana perjalanan mereka di daratan utama. Spike pun menceritakan semuanya, bagaimana ia menghadapi banyak zombie, termasuk jenis zombie alpha yang berlari sangat cepat, serta bagaimana ia sempat melihat cahaya api di dalam hutan. Mendengar hal itu, Sam tampak terkejut dan berkata bahwa api itu mungkin berasal dari Dr. Kelson, seorang yang diduga masih hidup di luar sana. Spike semakin heran, mengapa ayahnya tidak pernah memberitahu ada seorang dokter di wilayah itu. Sam pun menjelaskan dengan nada serius bahwa Dr. Kelson bukanlah orang yang bisa dipercaya. Ia berbahaya dan gila. Mungkin itulah alasan Jamie memilih untuk tidak membicarakannya. Keesokan paginya, Isla terlihat lemah. Rasa sakit di kepalanya semakin parah hingga membuatnya sulit bangun. Saat Jamie kembali ke rumah dan tidur bareng Spike dan Isla, Spike memilih pergi tanpa bicara, menahan perasaan yang ia pendam. Ketika Jamie sedang memasak untuk sarapan, Spike datang dan bertanya mengapa ayahnya tidak pernah mengatakan bahwa ada dokter sungguhan di daratan utama yang mungkin bisa menyembuhkan ibunya. Jamie menghela napas panjang sebelum menjawab. Ia menjelaskan bahwa Dr. Kelson bukanlah sosok yang bisa dipercaya. Dulu ketika Jamie, Sam, dan beberapa orang lain pernah menjelajah ke daratan utama, mereka melihat sendiri bagaimana Dr. Kelson mengerjakan sesuatu di luar nalar. Pria itu sedang mengumpulkan ratusan jasad yang dijajarkannya dengan rapi, membakar dan menyimpan tengkoraknya satu persatu, seolah sedang melakukan ritual aneh. Saat Dr. Kelson menyadari ada yang melihatnya dari kejauhan, dokter itu justru menyapa mereka sambil melambai dengan senyum menakutkan. Karena panik dan takut, mereka pun berbalik badan dan menjauh dari tempat itu secepatnya. Setelah mendengar penjelasan itu, Spike masih belum bisa menahan emosinya. Ia lalu bertanya dengan nada tajam, jika ibunya meninggoy karena penyakitnya, apakah Jamie akan menggantinya dengan wanita yang semalam bersama dirinya? Pertanyaan itu membuat Jamie marah besar hingga menampar Spike. Tersentak dan terluka, Spike pun menatap ayahnya dengan kecewa dan pergi menuju ibunya yang sedang di kamar. Jamie pun menyusul Spike ke kamar ibunya. Spike lalu mendorong ayahnya dan berkata agar Jamie tak lagi mendekati ibunya dan memintanya untuk meninggalkan rumah saat itu juga. Keesokan paginya, Spike diam-diam menjalankan rencananya sendiri. Ia menyalakan api dan membakar salah satu bangunan, menciptakan kekacauan agar perhatian para penjaga teralihkan. Di saat semua sibuk memadamkan api, Spike segera membawa ibunya, Isla, kabur dari pulau itu dengan satu tujuan, menemukan Dr. Kelson. Ketika Isla sadar bahwa mereka kini berada di daratan utama, ia panik dan ketakutan. Namun Spike berusaha menenangkannya, meyakinkan bahwa mereka sedang mencari seorang dokter yang bisa menyembuhkannya. Dengan langkah hati-hati, mereka melintasi padang rumput, bukit, lalu sampai di reruntuhan dan bangunan kosong, berusaha tetap tersembunyi dari bahaya. Tak lama ibunya berhenti dan terduduk karena merasa lelah. Hari juga akan menjelang malam, maka Spike memutuskan untuk menuju ke sebuah gedung tua yang tidak jauh dari tempatnya berada. Karena lelah dan hari pun sudah gelap,
mereka memutuskan untuk beristirahat di gedung itu. Namun, ketika Spike tertidur lelap, seekor zombie gemoy muncul dari kegelapan, merangkak perlahan menuju mereka. Spike tidak menyadari apapun karena tertidur lelap, hingga makhluk itu sudah sangat dekat, siap memakannya. Tapi sebelum zombie itu sempat memakannya, seseorang telah membungkus kepalanya dengan kain lalu menghabisinya. Keesokan paginya, Spike terbangun dan mendapati zombie itu sudah tidak bergerak dengan kepala terbungkus. Ia sempat kebingungan. Ibunya menatap zombie itu dan kemudian menyadari bahwa ia telah menghabisi makhluk itu semalam. Meskipun Isla sempat sama sekali tidak ingat telah melakukannya. Di tempat lain, sekelompok tentara tampak berlari panik di sepanjang saluran air, dikejar oleh kawanan zombie yang beringas. Mereka berusaha sekuat tenaga mencari jalan keluar hingga akhirnya menemukan sebuah terowongan gelap dan segera masuk, berharap itu bisa menjadi tempat aman. Namun harapan mereka pupus begitu saja ketika dari ujung terowongan muncul seekor zombie alfa, makhluk berukuran raksasa dengan kekuatan yang jauh melebihi zombie biasa. Suara raungannya menggema di sepanjang lorong ketika berhadapan dengan tentara tersebut. Pertempuran pun tak terhindarkan dan satu persatu prajurit tewas. Pada akhirnya, hanya satu orang tentara yang berhasil keluar hidup-hidup. Sementara itu, di tempat lain, Spike dan Isla tiba di sebuah ladang bunga berwarna kuning dan indah. Melihat pemandangan itu, Isla tersenyum samar mengingat masa lalunya ketika sering berjalan-jalan bersama suaminya Jamie di tempat serupa. Namun momen tenang itu tak berlangsung lama. Saat Isla asik bercerita, tiba-tiba seekor zombie kurus muncul dari belakang ibunya Spike, membuat Spike terkejut dan segera memanah makhluk itu hingga tumbang. Sayangnya, jeritan zombie itu menarik perhatian gerombolan lain yang tersebar di sekitar area. Mereka pun dikejar tanpa henti sampai akhirnya menemukan pom bensin tua. Saat mencoba bersembunyi di dalamnya, mereka baru sadar bahwa udara di ruangan itu sudah dipenuhi uap bensin. Sedikit percikan saja bisa memicu ledakan besar. Para zombie pun berhasil masuk ke dalam dan ketika situasi semakin genting, tiba-tiba seorang tentara muncul dari atas lalu menembak para zombie yang mengepung mereka. Dengan satu tembakan saja, ruangan di dalam langsung meledak diakibatkan banyaknya gas di dalam. Para zombie pun terbakar dan meninggoy. Beruntung Spike dan ibunya tiarap dan berhasil keluar dengan selamat. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Eric, satu-satunya anggota pasukan yang selamat dari serangan di saluran air tadi. Ia mengaku berasal dari Swedia dan kapalnya terdampar di wilayah ini ketika hendak menuju markas militer utama. Eric mengatakan bahwa ia menyelamatkan Spike karena mengira bocah itu warga lokal. Namun saat menyadari Spike tak tahu apa-apa tentang kondisi wilayah ini, ia tampak kecewa dan kesal karena percuma menyelamatkan Spike dan ibunya kalau mereka tidak tahu apa-apa. Eric mengatakan ia tak akan dijemput untuk diselamatkan karena memang wilayah ini adalah wilayah karantina. Meski begitu, ketiganya akhirnya sepakat melanjutkan perjalanan bersama menuju satu tujuan yang sama, yaitu mencari jalan keluar dan menemukan Dr. Kelson. Dalam perjalanan, Spike menunjukkan tujuannya kepada Eric bahwa Dr. Kelson berada di hutan sana yang terlihat asap mengepul di dalam hutan. Saat mereka berhenti beristirahat di tengah padang rumput, Eric memperlihatkan sebuah benda kecil di tangannya, yaitu telepon genggam. Ia menyalakannya dan memperlihatkannya pada Spike. Spike tampak bingung karena sama sekali tidak tahu apa fungsi benda itu. Eric merasa heran, lalu menunjukkan foto tunangannya di layar. Spike yang polos malah berkomentar bahwa bibir wanita itu tampak bengkak, sepertinya kebanyakan ngegosip. Hal itu membuat Eric sedikit kesal dan mengambil telepon genggamnya lagi. Namun kemudian, ekspresi Eric berubah serius. Ia bertanya mengapa Isla, ibu Spike, selalu memanggil Spike dengan sebutan ayah. Spike menjawab pelan bahwa ibunya mengidap penyakit aneh yang membuat ingatannya sering hilang. Tak lama setelah itu, Isla mendadak berdiri dan meminta mereka segera melanjutkan perjalanan tanpa penjelasan apapun. Dalam perjalanan, Spike bercerita tentang makhluk yang sempat menyerang Eric dan pasukannya, yaitu zombie raksasa jenis alpha. Ia menjelaskan bahwa setelah bertahun-tahun sebagian zombie mengalami mutasi menjadi lebih cepat, lebih kuat, dan hampir tak bisa dihabisi. Seolah tubuh mereka telah berevolusi dengan kekuatan buas. Ketika berjalan, Isla berbelok arah. Ia menghampiri suara jeritan seorang perempuan yang ternyata suara itu berasal dari dalam kereta api tua.
Spike dan Eric mengikuti Isla, walau Eric sedikit melarang Spike ke sana. Isla masuk ke dalam kereta api dan mengikuti suara itu, lalu menemukan seorang zombie perempuan yang hendak melahirkan. Isla yang tergerak hatinya mencoba menolong zombie hamil itu dan menyelamatkan bayi zombie yang baru lahir tadi. Setelah melahirkan, zombie perempuan tadi pun malah ingin menyerang Isla, tapi Eric langsung menghabisinya. Eric memperingatkan dengan tegas agar ia menjauhkan diri karena bayi itu bukan manusia, melainkan bayi zombie. Ketika Eric berjalan mundur menjauh, zombie alpha muncul dari atas kereta dan langsung menyerang. Dalam sekejap, Eric dihabisi oleh makhluk itu, dan kini Spike serta Isla menjadi target berikutnya. Mereka berlari sekuat tenaga, dikejar tanpa henti. Sesekali Spike melawan dengan panahnya, akan tetapi zombie alpha sangatlah kuat. Hingga akhirnya Spike dan ibunya berhasil keluar dari kereta api. Akan tetapi zombie alpha masih mengejar. Spike dan ibunya akhirnya terpojok. Ketika semuanya tampak berakhir, sosok misterius muncul dari arah samping. Ia menembakkan sesuatu ke arah zombie itu, menembakkan bius jenis morfin dosis tinggi yang membuat makhluk tersebut terdiam seketika sementara waktu, alias pingsan alias tersadar. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Dr. Kelson, orang yang selama ini Spike cari. Ia bahkan menamai zombie raksasa itu si Samson. Dr. Kelson kemudian membawa mereka ke tempatnya, sebuah tempat aneh yang dipenuhi tulang belulang manusia. Saat Spike tiba di tempat Dr. Kelson, ia pun bertanya kepada Dr. Kelson tempat apakah ini. Lalu sang dokter memberitahu bahwa tempat ini bernama Memento Mori, yaitu tempat pengingat bagi manusia, bahwa seharusnya manusia selalu ingat ia akan mati. Ternyata Dr. Kelson telah mengumpulkan sisa-sisa tulang manusia, baik yang terinfeksi maupun tidak, selama bertahun-tahun sebagai monumen penghormatan bagi para korban wabah. Ia juga memberikan penghargaan terakhir bagi Eric dengan cara membakar jasadnya, lalu mengambil tengkoraknya untuk disimpan di antara tumpukan tulang lainnya. Sebelum pergi, Dr. Kelson melapisi tubuhnya dengan warna berjenis yodium, agar aroma tubuhnya tak tercium oleh zombie. Ia lalu meminta Spike untuk menempatkan tengkorak Eric di monumen sebagai bentuk penghormatan terakhir. Namun, Spike kemudian mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Bayi yang ia bawa ternyata lahir dari seorang perempuan zombie, tapi bayinya normal, tidak menjadi zombie. Mendengar itu, Dr. Kelson terdiam, lalu berkata dengan nada kagum, "Itu adalah keajaiban dari rahim seorang ibu. Bahkan dalam kematian, plasenta masih melindungi bayi yang ada di rahim tersebut." Malam itu, suasana terasa sunyi ketika Dr. Kelson mulai memeriksa kondisi Isla. Tanpa menggunakan alat medis modern, ia hanya mengandalkan pengamatan dan pengalamannya sebagai dokter lama. Setelah memperhatikan gejala-gejalanya, sakit kepala yang hebat dan perilaku yang sering berubah-ubah, Dr. Kelson akhirnya menyimpulkan bahwa Isla mengidap kanker otak stadium akhir. Penyakit itu katanya telah menggerogoti pikirannya, menyebabkan halusinasi dan kehilangan kesadaran yang sering terjadi. Mendengar hal itu, Spike langsung terpukul. Ia memohon dengan sekuat tenaga agar dokter itu menyelamatkan ibunya. Namun Dr. Kelson hanya bisa menggeleng. Ia tak bisa berbuat banyak karena memang obat untuk kanker tidak ada. Jikalaupun selamat dari kanker, itu pun suatu keajaiban, ungkapnya. Dengan nada lembut namun tegas, Dr. Kelson mencoba menenangkan Spike. Ia mengingatkan kembali tentang Memento Mori, pesan bahwa manusia pada akhirnya harus menerima kematian sebagai bagian dari kehidupan. Meski berat, Spike harus belajar merelakan kepergian ibunya. Akhirnya, Dr. Kelson membuat Spike tidak sadarkan diri menggunakan obat bius agar ia tidak menyaksikan apa yang akan terjadi. Setelah itu, Dr. Kelson memanggil Isla agar bersiap-siap. Dalam keheningan, sang dokter menyuntikkan cairan ke tubuh Isla, mengakhiri penderitaannya dengan tenang. Ketika Spike tersadar, ibunya telah tiada dan ia perlahan menerima kenyataan itu dengan perasaan sedih. Tak lama Spike tersadar, Dr. Kelson datang sambil membawa dan memperlihatkan tengkorak Isla yang telah ia bersihkan. Dan sebagai bentuk penghormatan terakhir, Dr. Kelson meminta Spike untuk menempatkannya di puncak monumen tulang, tempat paling tinggi dan paling indah. Dengan langkah pelan, Spike memanjat monumen itu lalu meletakkan tengkorak ibunya di puncak sambil menyaksikan matahari terbit di puncak monumen, simbol perpisahan dan awal baru. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama.
Dari kejauhan, zombie alpha bernama Samson yang sebelumnya dibius telah sadar kembali. Kini ia menemukan dan mendatangi tempat Dr. Kelson. Dr. Kelson dan Spike terpaksa bersembunyi di bawah tanah yang telah dibuat. Saat Samson berhasil masuk, ia mengetahui kalau Dr. Kelson dan Spike bersembunyi di dalam tanah dan Samson berusaha membukanya tapi gagal. Lalu mereka berdua mengira Samson telah pergi. Ternyata ia mendobrak tempat yang lain dan itu tepat di atas Dr. Kelson. Dr. Kelson pun ditarik oleh Samson. Saat genting, Spike segera bereaksi cepat. Ia mengambil sesuatu di kantong Dr. Kelson, lalu menyuntikkan morfin dosis tinggi lagi di tangan Samson, membuat makhluk itu tumbang dan pingsan untuk kedua kalinya. Keadaan pun sudah aman. Lalu Dr. Kelson mengatakan, kini tibalah waktu yang tepat bagi Spike untuk kembali ke tempat asalnya. Di pelukannya, ia membawa seorang bayi, peninggalan terakhir dari Isla, ibunya yang telah pergi untuk selamanya. Dengan langkah berat namun penuh tekad, Spike menyeberangi lautan menuju pulau yang dulu ia sebut rumah, sambil membawa bayi kecil itu dengan penuh kasih. Waktu pun berlalu. 28 hari kemudian, Spike terlihat sedang menjelajah sendirian di daratan utama. Ia meninggalkan bayi itu bersama sehelai surat untuk ayahnya, berisi kabar bahwa Isla telah meninggal dunia. Dalam surat itu, ia juga menulis bahwa bayi tersebut telah ia beri nama Isla, sama seperti nama sang ibu, sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk perempuan yang sangat ia cintai. Ketika Jamie, sang ayah, membaca surat itu, ia hanya bisa terdiam dalam duka. Air matanya jatuh tanpa henti, menyadari bahwa anaknya kini memilih berjalan sendirian menghadapi dunia yang telah berubah menjadi neraka. Sementara itu, di tengah petualangannya, Spike sedang memanggang ikan hasil tangkapannya. Ketika tiba-tiba terdengar suara langkah dari kejauhan, seketika ia tersentak melihat ada zombie datang lalu berlari ke arahnya dengan cepat. Tanpa pikir panjang, Spike langsung menghabisi zombie itu saat mendekat. Spike melihat kawanan zombie lain menyusul. Melihat zombie itu semakin banyak, lalu ia melarikan diri. Saat berlari melarikan diri, sampailah Spike di sebuah jalan yang terhalang batu di jalan itu, sehingga ia terpojok. Namun, di tengah kepanikan itu, seorang pria misterius muncul dari atas dan menawarkan diri untuk membantu melawan para zombie tersebut. Ia tak sendirian di belakangnya, tampak beberapa orang yang tergabung dalam kelompoknya. Lalu Spike memperbolehkannya untuk membantu. Dengan gerakan lincah dan jungkir balik, mereka bersama-sama menghabisi kawanan zombie itu. Setelah semuanya berakhir, pria misterius itu mendatangi Spike dan memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Jimmy. Ternyata Jimmy adalah sosok yang pernah kita lihat di awal kisah, yang dulunya bersembunyi di bawah gereja. Kini, Jimmy telah berubah menjadi pejuang tangguh, memimpin kelompok baru yang berani menghadapi dunia penuh kegelapan ini. Dan akhirnya, film pun berakhir. Oke deh teman-teman, cukup sampai di sini dulu pembahasannya. Mimin pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.